Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reynanda Arya Pratama dari kelas 5F NPM 2310631170114. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Proxmox, lalu pembuatan kontainer pada Proxmox, lalu instalasi virtual mesin dalam Proxmox, lalu dengan user-usernya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Proxmox sampai masuk ke dalam webnya. Pertama, kita perlu men-setting IP sendiri dulu agar tidak ikut campur dalam IP utama laptop kita. Jadi caranya kita pergi ke tools, lalu kita pergi create aja di sini, kita pilih yes, lalu tungguin. Nah, setelah ini kita setting aja di sini IP-nya terserah kalian. Di sini saya pakai IP sederhana aja 111.1.1.1.1. Nah, di sini 255, DHCP-nya udah selesai kayak gini. Nah, oke, kita klik apply. Yes. Nah, setelah itu dia akan berubah dalam sini 111.1.1.1.1. Oke, selanjutnya kita dapat memasukkan ISO dari si Proxmox-nya. Untuk mendapatkan ISO dari Proxmox, kita bisa menggunakan atau download di ini proxmox.com/download. Di sini kita download, karena saya sudah download maka kita masuk aja. Lalu kita pergi ke new. Setelah itu kita kasih namanya misalkan Proxmox Reynanda. Di sini virtual box. Nah, ini langsung di select aja ISO-nya. Kita cari nama ISO-nya Proxmox. Ini kita open. Nah, setelah itu type-nya di sini Linux, subtype-nya kita Debian. Nah, di sini udah, habis itu kita sesuaikan setting-settingan lainnya. CPU-nya kita pakai 2 aja, ini udah 2 GB, hard disk-nya 20. Oke. Langsung aja kita finish. Nah, setelah itu dia berhasil membuat. Setelah dibuat, kita perlu setting yang namanya si networknya, dimana agar yang tadi atau Ether 3 yang telah kita buat, yang IP111 tadi, itu dapat terhubung dengan virtual mesin pada Proxmox ini. Kita pergi ke network, lalu kita pergi ke adapter 1, kita attach to-nya kita ganti ke dalam host only adapter. Nah, ini kita ganti ke dalam adapter 3. Ini nggak perlu diganti, biarin lagi seperti itu. Permission-nya kita allow all aja. Oke, semuanya oke, berarti kita tinggal oke aja. Nah, setelah itu kita langsung start aja. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Proxmox-nya, di mana dia akan menampilkan kita full screen ya. Nah, di mana dia akan menampilkan tampilan install Proxmox graphical dan atau terminal UI. Kita klik di graphical aja, kita enter. Kita tunggu sampai proses instalasi awalnya selesai. Oke, di sini sudah selesai. Kita klik oke aja di sini, lalu kita klik I agree. Lalu di sini kita pilih nggak ada pilihan, berarti kita next aja. Nah, di sini country-nya kita cari Indonesia ya. Indonesia, English, keyboardnya oke. Kita next. Nah, passwordnya kita buat yang gampang aja. 123456789. Lalu 123456789. Nah, emailnya bebas sebenarnya. Kita pakai email apa aja. Email bodong. Nah, kita next. Nah, di sini kita sesuaikan dengan konfigurasinya dengan tadi pada di Ether 3 tadi IP-nya. Jadi di sini adalah 11.1.1.1. IP address-nya 11, lalu gateway-nya kita sesuaikan dengan IP host only tadi, 11.11.1. Nah, lalu DNS-nya ya udah ngikutin IP gateway ya. Atau DNS-nya kita pakai Google ya, 8888. Nah, oke. Next. Host does look valid domain name. Oh, ini salah. Namanya belum kita sesuaikan. Jadi proxmox.server. Oke. Kita langsung ke next aja. Nah, setelah ini dia bakal konfirmasi bahwa ini sudah benar semuanya. Kalau sudah benar semuanya, kita bisa langsung install aja.
Oke, setelah menginstalnya, kita akan balik ke dalam tampilan awal lagi. Jadi seperti ini. Setelah ini kita langsung pergi ke dalam device, lalu kita ke optical drive, lalu kita remove disknya karena kita bakal masuk ke dalam UI tanpa UI-nya. Nanti kita remove aja, lalu kita reset aja. Kita pergi mesin lalu kita pencet reset. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan Proxmox tanpa UI-nya. Nah, di sini terlihat bahwa ada HTTP 111.11. Di sini kita bisa langsung masukkan saja ke dalam web browser kita link tersebut. Berarti 11.11.11.11.2.8006. Kita enter aja. Nah, di sini kita advance lalu kita proses ke dalam unsave-nya. Nah, otomatis dia bakal masuk ke dalam Proxmox. Di sini instalasi Proxmox sudah dilakukan. Kita langsung masuk aja ke akun rootnya, di mana passwordnya tadi yang telah kita buat 1 2 3 4 5 6 sampai 9. Kita login aja. Ini realm dan language-nya udah sesuai. Kita login. Nah, otomatis kita sudah install Proxmox di dalam VirtualBox dan juga di dalam dan juga masuk ke dalam website-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan pergi untuk menginstalan virtual mesinnya. Pertama, sebelum kita pergi create virtual mesin ini, kita perlu menambahkan yang namanya ISO-nya terlebih dahulu. Jadi kita pergi ke lokal, habis itu kita pergi ke ISO image, lalu ke upload. Nah, di sini kita bisa upload file ISO yang telah kita punya. Di sini contohnya saya punya Debian. Ada ya? Masih ada nggak Debian-nya ya? Debian, nah ini ada. Kita open aja. Nah, di sini kita langsung upload aja. Kita tungguin sampai selesai. Nah, oke. Jadi itu bakal masuk ke sini untuk menampilkan bahwa hasil instalasi selesai. Kita tinggal tunggu saja sampai si terminal ini berubah menjadi oke. Nah, seperti ini berarti instalasi atau penguploadan telah selesai. Kita silang aja. Kita bisa masuk ke dalam create virtual machine. Di sini kita bisa sesuaikan. Yang pertama ada node. Node ini ya udah kita isi Proxmox aja. Lalu virtual ID ya seperti ID pada umumnya, virtual machine ID. Namanya kita tulis Debian saja. Misalkan Debian. Udah Debian aja. Oke, lalu kita pergi ke OS. OS ini ISO image-nya kita pilih yang tadi baru kita upload. Nah, di sini udah ini type sudah sesuai, versi sudah sesuai. Karena sesuai dengan ini sistemnya, kita pilih seperti tidak ada yang ganti. Sistemnya tidak ada yang ganti, seperti ini semua disknya. Oke, pada disk ini kita ada yang perlu kita ganti, yaitu pada bus device-nya. Ini diganti menjadi SATA. Ini biar apa? Dia tuh biar ada penghubung dengan motherboard nantinya. Lalu kita pergi ke CPU. Nah, soket ini kita atur soketnya itu 2, cores-nya itu 1 aja. Lalu kita klik next. Nah, memorinya kita bisa sesuaikan saja. Ya udah default aja mungkin 2000. Lalu bridge-nya kita sesuaikan aja, kita FMBR 0 aja. Nah, untuk networknya di sini ada. Untuk networknya kita tidak perlu mengubah apapun dalam networknya, kita sesuaikan aja. Kita pakai FMBR 0 dan ini juga virtual 0. Kita next. Lalu kita konfirmasi semuanya bahwa sudah oke semuanya. Soket lain-lain oke. Lalu kita klik finish. Otomatis si virtual machine ini akan membuat mesin baru. Oke, setelah membuat, maka otomatis di sini akan muncul yang namanya Debian ini. Kita klik aja. Nah, di sini kita nggak bakal bisa langsung start. Jadi kita harus setting terlebih dahulu. Kita pergi ke option-nya. Lalu kita pergi ke dalam ini KNV Hardware Visualization. Nah, di sini kita nonaktifkan saja. Lalu kita oke. Nah, setelah ini baru kita bisa start. Oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam virtual mesin dari Debian-nya. Di sini seperti biasa ya, kayak kita install Debian seperti biasanya.
Mungkin bisa ikuti langkah-langkah ini untuk penginstall Debian. Pertama, kita klik untuk graphical install, kita enter. Oke, setelah masuk ke dalam graphical tadi, kita bisa masuk, kita bisa pilih aja language-nya, kita pilih Inggris saja, kita continue. Lalu ini tungguin, habis itu select lokasi, lokasinya kita order aja, kita cari Indonesia. Habis itu Asia, habis itu kita cari yang namanya Indonesia, continue. Ini sepertinya tidak bisa dibesarkan ya. Lalu untuk konfigurasi lokasinya kita pakai United States saja karena nggak ada. Oke, selanjutnya untuk keyboardnya kita pakai American English saja biar QWERTY. Oke, setelah menunggu hasil tadi, ini kita langsung klik continue saja. Lalu di sini kita pilih yang namanya configure network automatic manually. Ya. Lalu di sini kita pilih saja configure network manually. Kita continue. Nah, ini kita buat IP sendiri buat Debian-nya di mana samain aja kayak 11 11 11 tapi di sini kita kasih 20. Nah, biar beda. Lalu networknya 2252. Oke, bener. Kita continue aja. Lalu configure networknya ini sudah benar 11.11.11.1. Oh, bentar. Tadi itu gateway bener 11. Kalau name server kita buat 888 aja. Kita continue. Oke, untuk hostname-nya di sini kita gunakan Debian aja, lalu kita continue. Lalu domain name-nya kita pakai reynanda.com aja. Lalu continue. Di sini suruh root passwordnya yang gampang aja 1 sampai 9. Kita konfirmasi password kembali. Habis itu kita continue. Lalu full name for the new user kita tulis aja Reynanda aja. Lalu username for account Reynanda aja, continue. Choose password from user kita tulis 1 sampai 9 aja. Password tadi ingetin, usernya Reynanda. Continue kembali. Nah, oke, di sini kita kembali menunggu sampai hasil setupnya selesai. Oke, di sini sudah kita masuk ke konfigurasi baru lagi di mana di sini kita suruh select kota, kita Sumatera Jakarta aja, continue. Oke, untuk selanjutnya adalah partition method di mana kita pilih grid use entire disk, kita continue. Lalu select disk partitionnya, nggak ada pilihan lagi, continue kembali. Lalu avail partition kita continue. Sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke, untuk selanjutnya adalah ini untuk change partition kita finish aja, kita continue. Nah, mungkin dari sini bakal menunggu sampai partisinya selesai di download install semua. Oke, untuk selanjutnya ada write the change to disk, kita pilih yes aja, kita continue. Oke, untuk selanjutnya ini ada scan extra installation, kita pilih no aja lalu continue. Selanjutnya di sini ada Debian Service Motor Country, kita pilih Indonesia aja, continue. Lalu debian.org continue. HTTP proxy-nya kita continue aja, nggak usah diisi. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai kembali. Di sini ada tulisan continue without a network, kita klik yes aja, continue. Lalu tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Oke, selanjutnya di sini ada participate in the package usage survey. Kita pilih no aja, lalu kita continue. Lalu kita tunggu kembali sampai prosesnya selesai. Oke, untuk selanjutnya di sini ada standar sistem antitrust. Lalu kita continue kembali aja. Kita tunggu lagi sampai proses selesai. Oke, di sini kita sudah menginstal
virtual mesin yang pertama kita, yaitu Debian, dimana di sini sudah mencoba login dengan username-nya Reinanda dan passwordnya tadi 1 sampai 9 dan berhasil. Maka dari itu kita telah melaksanakan kita telah berhasil untuk menginstalasi virtual mesin pertama kita dalam Proxmox. Oke, setelah kita menginstal tadi Debian, sekarang kita menginstal satu virtual mesin lagi yang bernama Linux Flex. Oke, jadi caranya sama seperti awal. Kita masuk ke local network, kita upload ISO-nya, kita select file, lalu kita cari select ISO-nya, kita upload, kita tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, di sini sudah masuk ke terminalnya, lalu kita tungguin sampai tulisan terminal menjadi oke. Tulisan terminal sudah menjadi tes oke, maka ini sudah selesai di download, maka kita silang saja. Otomatis dia akan menambahkan ISO baru di lokal Proxmox-nya. Lalu selanjutnya kita pergi ke create virtual machine lagi tadi, lalu ID-nya sudah sesuai, namanya kita buatkan Slex. Nah, di sini kita pilih OS ya terlebih dahulu. OS-nya bener lokal, OS-nya kita pilih yang ini, kita next, type-nya Linux bener. Next, habis itu kita pergi ke ini nggak usah disetting lagi. Ini juga ini kisah kasih SATA. Next. Soketnya 2, core-nya 1, next. Ini next. FMBR 0-nya udah sama, biarin, next, selesai. Nah, ini konfirmasi kembali terus finish. VM baru telah selesai dilaksanakan dengan ID sama dengan 101. Yang namanya bakal muncul yang adalah Slex. Nah, selanjutnya kita pergi ke option, lalu kita pergi ke dalam KVM hardware visualization. Nah, di sini kita nonaktifkan kembali, kita klik OK, lalu kita pergi ke konsol, lalu kita pergi ke dalam konsolnya, lalu kita klik start. Oke, ini sudah mulai nge-run dan penginstalan awal dari si Slex, Linux Slex-nya. Oke, untuk Linux Slex sendiri sudah selesai untuk penginstalannya. Di sini bisa dilihat your login name, root, dan passwordnya Tor. Coba kita ketikkan root, kita enterkan, passwordnya adalah Tor. Enter. Oke, Linux Slex sudah masuk ke dalam bagiannya atau shelternya. Jadi penginstalan virtual machine Linux Slex dalam Proxmox ini sudah berhasil. Oke, untuk selanjutnya kita bisa melakukan pembuatan user terlebih dahulu. Cara untuk membuat user, caranya kita pergi ke data center, lalu kita pergi ke sini permission, habis itu user, lalu di sini adalah tempat-tempat user yang berada nantinya. Oke, lalu kita pencet add aja untuk nambahin user. Nah, di sini kita bisa tulis nama usernya misalkan Reinanda 1 atau Reinanda Debian. Nah, di sini ada dua. Pertama adalah PAM dan satu lagi ada Proxmox FE. Jadi bedanya adalah si PAM ini dia tuh nggak bisa ngakses shelternya, tetapi kalau Proxmox ini dia tuh bisa. Jadi dia tuh perlu password nantinya. Nah, jadi otomatis kita pergi ya pakai yang PAM aja. Oke, habis itu ini first name last name nggak perlu diisi, kita add aja. Nah, oke, satu lagi kita tambahkan user baru yang namanya Reinanda Slex. Ini untuk memberikan perbedaan nanti saat si user tersebut dapat memulai atau men-stop virtual mesin yang mereka punya tersendiri. Oke, ini kita add aja lagi. Nah, jadi kita punya 3 user, di mana root, Reinanda Slex, sama Reinanda Debian. Di mana Debian ini nanti kita fungsikan sebagai user yang untuk mengakses virtual machine Debian, sedangkan Reinanda Slex user digunakan untuk mengakses virtual machine dari Linux Slex. Oke, setelah kita membuat user, yang pertama adalah Reinanda Debian dan Reinanda Slex, di mana si Reinanda Debian ini dia bakal mengedit VM Debian ini, lalu Reinanda Slex dia bakal ngedit atau membuka atau nge-stop di
VM dari Slex-nya. Nah, setelah kita mendapatkan user tersendiri dari masing-masing virtual machine, selanjutnya kita bisa menambahkan yang namanya role. Role ini berfungsi untuk mengatur privilege dari si user tersebut. Jadi, untuk membuat si user itu bisa mengakses virtual machine seperti start, stop, dan lain-lain, perlu ditambahkan yang namanya role. Nah, di sini karena contoh yang bagus untuk mengatur virtual machine tersebut yaitu adalah role-nya adalah admin di sini, maka di sini kita bakal pakai PVE admin di mana privilege-nya akan seperti ini, ada banyak, tetapi jika diakseskan kepada satu virtual machine saja maka si admin tersebut bakal bisa mengakses pada virtual machine tersebut saja. Oke, caranya kita pergi ke permission, lalu kita pergi ke add, kita pergi ke user permission. Nah, user permission ini di pad ini kita pilih sesuai dengan virtual machine yang bakal kita permisikan. Karena di sini contohnya misalkan FMS 01 dan usernya adalah, karena di sini 01 adalah Slack, maka kita pakai usernya adalah yang Debian.pam. Nah, role-nya kita pindahkan menjadi PVE admin. Nah, ini kita pencet aja. Nah, kita add. Ini di sini berarti si user Slex itu mempunyai permission pada FMS 101 atau si virtual machine yang Slex ini dengan role admin. Oke, kita tambahkan kembali user permission. Berarti satu lagi adalah 102 dengan usernya yang Debian. Kita add. Salah. Kita edit dulu. Nggak bisa diedit. Berarti kita tambahkan yang 102 dengan usernya Debian, lalu role-nya juga sama, kita admin aja, PV admin, kita add. Nah, otomatis si user Debian ini juga bakal bisa mengakses dengan permission yang Debian, virtual machine Debian, dengan role yang admin. Oke, setelah kita menambahkan user di Proxmox website-nya, kita perlu juga menambahkan user di dalam Proxmox shell-nya. Lalu caranya bagaimana? Kita login dulu menggunakan root dengan password sama seperti yang di website yang 1 sampai 9. Kita oke. Nah, setelah masuk sini kita add user. Add user dengan nama yang sama, Reynanda Debian. Kita enter. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 sampai 9. Kita enter. Ulangi lagi. Enter. Nah, ini full name-nya kita enter aja. Oke, habis itu Y. Nah, habis ini sudah terbuat akun dari Pamel dengan menggunakan password. Karena tadi di Proxmox website-nya dia tuh tidak bisa menggunakan password. Jadi saat kita login nanti user doesn't exist. Jadi makanya kita tambahkan terlebih dahulu di dalam Proxmox shelter-nya. Nah, selanjutnya kita add user juga yang Slex. Oke, kita enter. Passwordnya samain aja biar gampang. Oke, kita enter kembali, enter. Habis itu Y, enter. Nah, habis ini sudah selesai membuat seperti ini. Selanjutnya adalah kita mencoba login ke dalam Proxmox website-nya. Tadi adalah Reynanda Debian. Passwordnya adalah 1 2 3 4 5 9. Nah, Pam English login. Nah, maka otomatis dia bakal masuk. Kita cek di sini. Nah, yang keluarnya itu hanya Debian saja. Coba kita run konsol. Nah, karena tadi kita mengatur role-nya itu admin, otomatis dia bisa nge-run, nge-stop ataupun bakal ngubah-ngubah bisa di sini. Jadi coba kita start. Sebelum kita cek terlebih dahulu, oke, KNV-nya mati. Start. Oke, setelah menunggu bootloader dari Debian, akhirnya kita telah selesai masuk ke dalam shelternya, dimana di sini saya sudah mencoba login dengan akun root. Mana tadi? Bentar. Nah, di sini saya sudah login dengan akun root dengan password 1 sampai 9. Coba kita login kembali ya untuk memastikan bahwa loginnya itu memang bisa. Root, enter.
1 2 3 4 sampai 9 pokoknya. Enter. Nah, setelah seperti ini maka login root berhasil. Artinya, kita telah melakukan login dengan user Renanda Debian dan juga khusus login dan edit di virtual machine Debian yang telah kita buat sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa login di user Renanda Slex. Oke, passwordnya adalah 1 2 3 sampai 9. Kita login. Oke, coba kita cek. Nah, di sini ada Slex. Selanjutnya coba kita start aja langsung karena dia role-nya sudah admin, maka harusnya bisa. Oke, ditunggu aja sampai proses loading screen-nya selesai. Oke, setelah selesai melaksanakan penungguan dari booting dari virtual machine-nya, sekarang kita masuk ke dalam shelter-nya di mana kita cobain login, yaitu dengan root dan password-nya adalah tour. Root, enter, tuh. Mana yang kata password? Tour. Oke, kita telah masuk di akun root dari Linux Slex-nya. Maka dengan ini kita juga berhasil telah masuk atau login di dalam virtual machine dengan user yang telah kita buat tadi, yaitu Renanda Slex. Oke, setelah kita penginstalan Proxmox dan membuat user, selanjutnya kita bisa membuat yang namanya kontainer. Jadi, kontainer itu adalah sebuah ruang Linux kecil yang ada di dalam Proxmox. Jadi, ya tuh kayak folder khusus yang dalamnya Linux, kayak Debian dan Ubuntu dan lain-lain. Tetapi dia tuh tidak memiliki hardware seperti virtual machine pada umumnya. Jadi, intinya dia tuh bisa berjalan dengan cepat, stabil, dan hemat resource. Jadi, ini cocok digunakan untuk jika kita ingin membuat layanan tetapi kita tidak memiliki cukup ruang RAM ataupun CPU yang cukup. Jadi langsung saja kita buat bagaimana cara membuat kontainer. Oke, yang pertama kita bakal masuk ke yang namanya local proxmox ini. Lalu di sini ada tulisan CT templates. Nah, di CT template ini kita cari aja. Sebenarnya kita bisa upload, tetapi kita cari aja yang sudah tersedia dalam proxmox ini. Mungkin kita bakal cari Ubuntu yang 04 standar aja ini kali ya. Nah, ini aja kita download. Nah, kita tunggu sampai hasil download template tersebut telah selesai. Oke, jadi sebelumnya kita belum yang namanya setup networking di dalam website Proxmox ini. Jadi internetnya itu belum bisa masuk ke dalam Proxmox. Caranya bagaimana kita sambungin Proxmox dengan internet? Caranya kita pergi ke virtual studionya dulu, lalu kita pergi ke NAT network. Nah, di sini kita buat aja nih kayak gini. Kita pencet create, nanti buat seperti ini, di mana IP-nya 192.168.1.4.0 ini sebagai networknya nanti. Lalu nanti karena kita menggunakan IP ini nanti setupnya kita pakai di network yang ini. Oke, kita masuk saja ke shelter yang ini, dimana setelah kita masuk dalam shelter tersebut kita langsung masukin yang namanya command ini nano etc networking interface, enter, lalu kita masukin ini yang auto end post sampai DNS server, dimana addressnya di sini kita titik 2 karena titik satunya adalah buat internetnya, titik 2 ini buat yang di shelternya, lalu gateway-nya sendiri adalah titik 1, lalu DNS servernya adalah sama dengan 888, dimana ini bisa membuat kita yang terhubung dengan internet aja. Kita Ctrl X, Y, abis itu enter aja nanti. Lalu kita langsung yang namanya sistem CTL restart. Ini untuk merestart networking kita agar yang tadinya belum terhubung menjadi terhubung. Kita enter terlebih dahulu. Lalu kita cek IPA-nya apakah sudah ada, karena di sini auto endpost sudah ada yang 168.1.4.2 itu sudah ada, maka kita selanjutnya adalah kita membuat name servernya, dimana agar tahu kita juga butuh internet di name server tersebut. Caranya adalah kita pergi ke dalam nano etc networking
nano etc resolve.conf. Nah, kita tambahkan name servernya sesuai dengan name server yang ada di website. Sesuai dengan name server yang ada di ini, host only network. Jadi dia juga butuh yang namanya internet. Oke, setelah itu kita coba ping aja. Sebelumnya kita Ctrl X, Y, habis itu enter, habis itu kita ping aja ke dalam 888. Nah, ini sudah berhasil ngeping, maka kita coba masuk ke dalam si Proxmox-nya. Kita download ulang, kita cari, kita template, habis itu kita cari yang namanya adalah Debian. Debian apa Ubuntu ya? Debian. Salah, Ubuntu. Pakai Ubuntu aja. Nah, kita pakai Ubuntu yang dua-dua aja. Habis itu kita download. Habis itu coba kita, nah, hasilnya kan beda. Dia tuh hasilnya kan 200 oke, lalu memulai untuk penginstalan atau pendownloadan si template-nya. Jadi si website ini telah terhubung dengan internet. Oke, selanjutnya mari kita tunggu sampai hasil downloadnya itu selesai. Oke, setelah statusnya menjadi oke, maka ini adalah selesai hasil downloadnya. Nah, dia tuh akan muncul dalam sini, catat template, lalu ada di sini. Kita lanjut saja, kita cari template yang kedua di mana kita menggunakan apa aja di sini ya. Vedo yang kecil aja, yang kecil. Kita pakai Alpine aja, kita download. Nah, otomatis dia akan menunggu download lagi. Kita tungguin sampai hasil downloadnya selesai. Oke, Linux Alpine telah selesai di-download, maka hasilnya akan keluar juga di dalam sini. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan hasil template-template ini ke dalam kontainer yang akan kita buat. Kita klik dulu create cat ya, atau kontainer. Kita hostname-nya misalkan web server 1 gitu. Web server kelas 1. Nah, resource pool-nya kita menggunakan pool passwordnya 123 sampai 9 aja. Nah, habis itu kita next. Template-nya kita pertama pakai Ubuntu-nya aja coba. Habis itu kita next. Storage-nya, disk-nya kita nggak usah gede ya, pakai yang 4 aja. Core-nya udah satu sesuai kebutuhan sebenarnya, tapi satu aja. Kita next. Habis itu memorinya kita next aja. Di sini juga ETH-nya firmware juga next. Lalu DNS-nya juga next. Habis itu kita confirm dan finish. Oke, kita tunggu sampai statusnya menjadi oke. Oke, statusnya sudah berubah menjadi oke. Akhirnya berarti kita bisa ngelihat kontainer yang telah kita buat itu sudah berjalan. Nah, caranya kita ke konsol terlebih dahulu, coba kita run apakah si kontainernya itu sudah bisa berjalan atau belum. Kita klik start. Oke, di sini berarti sudah mau mulai masuk ke web server 1. Dimana coba login menggunakan root, passwordnya tadi 123 sampai 9. Enter. Nah, otomatis dia akan masuk ke dalam rootnya si Ubuntu 22 ini. Maka pembuatan kontainer pertama telah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke dalam Linux Alpine tadi. Kita stop terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita klik CT baru, kita tulis namanya web server S2. Habis itu kita passwordnya samain aja 123 sampai 9. Kita next. Template-nya kita pakai yang Alpine, kita next. Storage-nya 4 aja, nggak usah gede-gede. Core-nya 1 atau sesuai kebutuhan juga. Nah, di sini juga kita nggak perlu otak-atik karena buat contoh saja. Kita next saja, habis itu DNS next, konfirmasi kembali, oke, finish. Kita tunggu hasilnya sampai statusnya menjadi oke. Nah, statusnya sudah menjadi oke, maka kita bisa lihat bahwa di sini terbuat kontainer baru yang namanya web server 2. Di mana web server 2 ini adalah Linux Alpine. Coba kita start aja. Dia mencoba connect. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Alpine Linux-nya. Kita coba login langsung menggunakan root, passwordnya 1 sampai 9. Kita enter. Nah, maka kita sudah masuk ke dalam root dari Alpine Linux yang telah kita buat. Maka kontainer kedua telah selesai kita install juga atau kita buat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.